sejahtera bagi kita semua. Semoga Anda dimanapun Anda berada tetap sehat dan juga bahagia. Di video kali ini kita akan bersama-sama belajar membuat dokumen terapeutik, di mana dokumen terapeutik ini digunakan untuk menyimpulkan hal yang telah diungkapkan dan juga dideskripsikan oleh konseling. Jenis dari dokumen terapeutik juga sangat beragam, mulai dari sertifikat, kontrak, daftar pernyataan, surat, memo, dan lain-lain. Kategori kebermanfaatan dari dokumen terapeutik ini ada dua sisi. Yang pertama dari sisi konselor dan yang kedua dari sisi konseli. Tentunya dokumen terapeutik ini membawa manfaat bagi konseli, dapat membantu konseli menerjemahkan pengalaman hidup agar lebih dipahami oleh konselor, seperti itu. Dan juga dapat membantu untuk memungkinkan mengidentifikasi sumber dari berbagai permasalahan. Dokumen terapeutik juga dapat menyediakan perangkat dalam re-authoring, merekam masalah dan dikonfirmasikan dengan strategi lain. Dokumen terapeutik juga mengizinkan mengingatkan kembali percakapan terapeutik sebelumnya, membantu melihat bahwa masalah dapat dibuat, dirusak, dan dihancurkan dalam bentuk percakapan. Manfaat bagi konselor, dokumen terapeutik ini menyediakan poin-poin pada masing-masing terapi. Ini akan menunjukkan proses konseling, mengizinkan untuk mengulangi pertanyaan masalah, dan memungkinkan untuk mengeksternalisasi masalah. Di video kali ini kita akan bersama-sama belajar membuat dokumen terapeutik menggunakan media yang telah ada. Kita juga sebagai konselor perlu untuk mengikuti perkembangan zaman. Oleh karena itu, kita dapat menggunakan dokumen terapeutik ini baik menggunakan tulisan tangan ataupun menggunakan media. Kali ini kita akan bersama-sama belajar menggunakan media melalui aplikasi Canva. Silahkan mengikuti video selanjutnya. Oke, pada kesempatan pertama ini kita akan bersama-sama belajar menggunakan surat terapeutik. Sebagaimana kita tahu bahwasanya dokumen terapeutik itu terdiri dari berbagai format, ada yang berupa surat, memo, daftar pernyataan, kontrak maupun sertifikat. Nah, kali ini kita akan bersama-sama belajar membuat surat terapeutik. Surat terapeutik ini terdiri dari banyak sekali jenis. Yang pertama adalah yang dibuat konselor untuk konseli, kemudian surat terapeutik yang dibuat konseli kepada konselor, serta surat terapeutik yang diberikan konseli kepada masalahnya. Untuk kali ini kita akan bersama-sama belajar membuat surat terapeutik konselor kepada konseli. Nah, surat terapeutik ini bisa kita buat secara manual atau tulis menggunakan tulisan tangan, ataupun menggunakan media aplikasi ataupun media yang dapat digunakan untuk mempercantik dan juga memperindah surat terapeutik ini. Kali ini kita akan bersama-sama belajar menggunakan aplikasi ataupun media Canva untuk membuat surat terapeutik kepada konseli agar lebih menarik dan juga agar lebih bervariatif dan juga inovatif, tidak monoton. Yang pertama harus dilakukan adalah membuka aplikasi Canva. Kita cukup dengan mengetik saja di kolom pencarian canva.com. Oke. Setelah itu akan muncul tampilan seperti yang ada di monitor atau layar Anda. Di sini jika ini adalah pertama kalinya Anda menggunakan Canva, maka Anda harus melakukan registrasi atau mendaftar terlebih dahulu. Ada pilihannya bisa menggunakan Google maupun dengan Facebook atau dengan email. Sedangkan untuk Anda yang sudah pernah mencoba aplikasi Canva ini dan juga sudah pernah mendaftar, Anda tinggal masuk saja ke akun yang Anda punya. Di sini saya akan masuk saja karena saya sudah memiliki akun di Canva.
Oke. Pertama, kita perlu tahu bahwasanya di surat terapeutik dari konselor kepada konseli ini itu berisikan kemajuan apa saja yang telah dilakukan oleh konseli selama proses konseling, dan juga bisa juga berisi misalkan pesan Anda sebagai konselor kepada konseli, seperti itu. Jika sudah masuk ke aplikasi Canva, Anda akan melihat tampilannya seperti di monitor seperti ini. Nah, untuk mencari desain yang sesuai dengan apa yang Anda inginkan, Anda tinggal memilih di bagian bawahnya saja, tinggal di scroll ke bawah. Bisa memilih yang bentuknya poster ataupun presentasi, video, logo, kiriman Facebook. Ada banyak sekali kategori yang bisa dipilih. Untuk surat dari konselor kepada konseli ini, saya akan menggunakan yang poster karena bentuknya memanjang seperti itu ya. Cukup diklik saja ke desain yang diinginkan. Tapi perlu diingat bahwasanya di Canva ini tidak semua template-nya itu gratis. Jadi ada yang berbayar, ada juga yang gratis. Sepertinya ini yang saya pilih adalah yang gratis. Nah, ini sudah ada beberapa fontnya. Kita tinggal mengedit atau menyunting tulisan apa yang ingin kita tulis di template atau layout yang telah kita pilih. Karena di sini adalah tujuannya surat dari konselor kepada konseli, maka isinya adalah ungkapan dari konselor kepada konseli. Saya akan membuang beberapa bagian yang menurut saya tidak saya butuhkan. Kemudian ini bisa digeser. Kita tunggu hingga panahnya muncul. Nah, ini bisa digeser kemanapun yang kita inginkan. Seperti ini, tinggal diganti saja. Saya akan menuliskan seperti Dear. Namanya siapa ya? Misalkan namanya adalah Maura. Dear Maura, oke. Misalkan namanya adalah Dear Maura. Jadi kita perlu mengingat bahwasanya isi dari surat ini adalah pencapaian yang telah dicapai oleh konseli selama konseling. Jadi di sini saya memiliki konseli bernama Maura. Jadi Dear Maura, pertemuan dengan Maura dalam sesi konseling ini terasa sangat berarti bagi saya. Oke. Ini bisa dijadikan sebagai kalimat pembuka di surat ini, surat kepada konseli. Kemudian setelah itu terserah Anda ingin memberikan kalimat apa selanjutnya. Tetapi jangan lupa untuk menyertakan pencapaian apa saja yang telah dicapai oleh Maura atau konseli Anda ketika konseling. Nanti jika sudah selesai dalam mengetiknya, Anda tinggal menyimpannya dengan menekan
opsi atau pilihan ini yang saya tunjukkan ya. Ada panah ke bawah gitu dengan garis lurus. Ini artinya Anda akan mendownload dokumen yang telah Anda buat. Misalkan ini sudah selesai hingga selesai seperti itu ya. Lalu tinggal saja kita tekan icon ini. Kemudian pilih unduh. Nah, di sini Anda bisa memilih jenis file. Bisa dalam bentuk gambar, kemudian PDF, MP4, GIF. GIF itu gambar yang bergerak, MP4 juga. Misalkan saya ingin menyimpan dalam bentuk gambar atau JPG. Tinggal dipilih, kemudian unduh. Nah, disilang. Jika sudah silakan dibuka di mana komputer Anda menyimpan downloadan dokumen, biasanya di mana, silakan dibuka. Nah, ini jadinya seperti ini. Nah, nanti bisa Anda kirimkan ke konseli Anda dalam bentuk gambar melalui aplikasi chatting mungkin, ataupun bisa Anda cetak, kemudian ketika proses konseling berlangsung diberikan kepada konseli. Oke. Itu tadi tutorial dalam membuat surat dari konselor untuk konseli. Kemudian yang kedua adalah membuat sertifikat untuk konseli. Ketika Anda mengetik ini surat, ini akan tersimpan secara otomatis di akun Anda. Kita bisa cek ya. Pertama kita kembali dulu ke beranda ini. Nah, yang telah Anda desain nanti akan muncul di sebelah kiri. Itu akan ada pilihan, ini banyak, di semua desain Anda. Nah, di sini telah muncul apa yang telah Anda buat. Jika Anda ingin menggantinya dengan nama seseorang yang lain, ataupun Anda ingin menggunakan layout yang sama tetapi pesannya berisi berbeda, Anda tinggal membuka di semua desain Anda, kemudian Anda klik, lalu tinggal Anda rubah kata-katanya seperti yang Anda inginkan. Baik, itu untuk surat terapeutik dari konselor untuk konseli. Selanjutnya kita akan bersama-sama belajar membuat sertifikat untuk konseli. Jadi hal ini dilakukan supaya konseli juga memiliki kebanggaan seperti itu ya. Bahwa dia telah melakukan perubahan dalam hidupnya secara nyata. Dan juga sebagai bentuk apresiasi konselor kepada konseli. Seperti di awal, kita tinggal pilih desainnya saja. Sertifikatnya mau berbentuk seperti apa. Kalau ingin mudah, cukup kita cari saja di bagian pencarian ini di sini. Nah, kita mau buat apa? Mau buat sertifikat, tinggal kita ketik sertifikat. Lalu dicari, kemudian akan muncul banyak sekali template yang bisa digunakan. Selanjutnya tinggal kita pilih saja. Misalkan kita ingin yang ini, tinggal kita klik. Tunggu hingga gambarnya muncul, kemudian baru kita edit di sini. Di sini bisa diganti, bisa atau tetap. Kata-katanya sesuai dengan keinginan Anda. Oke, di sini saya akan mengetikkan seperti ini. Dengan bangga saya memberikan penghargaan
kepada, namanya siapa. Kemudian bawahnya adalah misalkan konseli mengalami kecanduan, jadi kita tuliskan saja yang telah berhasil, yang telah mampu mengembangkan strategi untuk mengatasi masalah kecanduan. Nah, seperti ini. Nanti kata-katanya terserah Anda yang sekiranya sesuai dan juga yang menarik dan juga apa yang ingin Anda tulis, silakan ditulis. Seperti langkah di awal, jika sudah selesai, Anda tinggal mengunduhnya saja. Wah, kalau yang ini berbayar. Nah, seperti ini. Jadi, jika ada tulisan bayar dan unduh, ini berarti sertifikatnya berbayar. Anda bisa menggunakannya dengan membayar, ataupun jika Anda tidak ingin berbayar, Anda bisa mencari template atau layout lain. Jadi pastikan layout yang Anda gunakan itu berbayar atau tidak, seperti itu. Jika sudah seperti di awal, sudah disimpan, kemudian tinggal kita kembali ke beranda. Nah, jika Anda ingin mengirimkan ke peserta didik, juga cukup dibuka, itu aja, dikirimkan. Nah, di sini saya sudah memiliki contoh yang sudah jadi dan sudah saya buat. Yang pertama adalah surat terapeutik dari konselor kepada konseli. Di sini saya menamakan konseli saya adalah Maura. Jadi saya tuliskan, Dear Maura, pertemuan dengan Maura dalam sesi konseling ini terasa sangat berarti bagi saya. Dari Maura, saya dapat belajar banyak hal. Saat ini Maura sedang dijumpai dengan rasa tidak terima orang teman-teman sekelompok. Rasa ini pertama kali datang pada diri Maura ketika Maura malu dan minder bergaul dengan teman-teman di kelas yang merupakan anak-anak orang kaya dan dirasa Maura mereka lebih pintar. Dan Maura memberikan sebuah nama untuk masalah tersebut dengan sebutan tidak selevel dengan mereka. Tidak selevel dengan mereka ini telah merebut keberanianmu untuk berteman dengan teman-teman satu kelas lainnya. Maura mulai menjadi malu, memiliki pikiran bahwa teman-teman akan mengolok-ngolok, merasa tidak pantas mengobrol dengan mereka. Meskipun Maura sendiri sadar bahwa jika tidak selevel dengan mereka ini tetap hadir dalam kehidupan Maura. Maura merasa akan menjadi orang yang aneh, orang yang tidak memiliki teman, bahkan memungkinkan Maura untuk pindah dari sekolah. Dan jika saya mengibaratkan pohon yang tumbuh kuat di tanah yang subur, demikian pula dengan masalah yang hadir dalam hidup Maura saat ini. Masalah ini tetap terpelihara karena keraguan di dalam diri Maura untuk memulai berkomunikasi dengan teman, pikiran negatif yang muncul saat Maura akan memulai untuk berhubungan dengan mereka. Akan tetapi, saya yakin Maura memiliki kemampuan untuk mengatasi masalah ini serta membuatnya hilang dari kehidupan Anda. All the best to you, Jasmine Counselor. Jadi, di sini Anda cukup menuliskan Dear Konseli dan juga maksudnya namanya konseli siapa, kemudian jangan lupa untuk menyertakan nama Anda. Surat ini diberikan eksklusif hanya untuk konseli saja. Jadi ini termasuk yang diketahui oleh konselor dan juga konseli. Kemudian pada sertifikat saya juga sudah membuat di sini sertifikat dengan bangga mempersembahkan penghargaan kepada Maura yang telah mampu mengembangkan strategi untuk melawan rasa takutnya dan rasa bersalahnya.
Semoga dapat dijadikan cara untuk pergi jauh dari penyalahan diri berlebihan dan belajar untuk hidup lebih berbahagia. Sertifikat ini diberikan ketika akhir konseling. Seperti itu. Ketika konseli dirasa sudah cukup dan mampu dalam mengembangkan strategi dan juga menyelesaikan masalahnya, atau dirasa konseling sudah cukup, Anda bisa memberikan sertifikat ini kepada konseli supaya konseli itu lebih seperti memiliki kebanggaan tersendiri bahwa dia telah menyelesaikan masalahnya. Dia sudah mampu loh dalam menyelesaikan masalahnya, seperti itu. Oke, jadi 2 itu tadi adalah contoh inovasi media yang dapat digunakan untuk proses konseling dari konselor. Tentunya saja untuk saat ini dibutuhkan konselor yang millennials ya, yang mengikuti perkembangan zaman masa kini. Semoga apa yang telah saya berikan ini dan juga kita sama-sama belajar ini bermanfaat bagi kita semua dan juga dapat diaplikasikan ketika proses konseling. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga komen sebagai pemicu motivasi untuk kami dalam membuat video-video lain yang lebih bermanfaat bagi Anda semuanya. Terima kasih, selamat mencoba. Semoga bermanfaat bagi kita semua.